Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di AIC Bruno. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi ya, atau saya akan mensimulasikan bagaimana cara untuk input nilai di Erapot Kurikulum 2013 oleh guru mata pelajaran ya. Kita akan simulasikan kali ini adalah Erapot Kurikulum 2013 versi yang semester 2 di tahun 2022-2023. Untuk input nilai Erapot sebenarnya untuk di semester ini tidak jauh beda dengan semester lalu ya. Untuk alurnya itu mirip atau sama ya. Pertama tentunya Bapak Ibu login aja dulu, kemudian setelah login input tujuan pembelajaran ya. Kemudian di sini ada dua cara ya. Cara pertama adalah menggunakan jalur input langsung ya, input nilai raport dan buat deskripsi langsung di aplikasi Erapot nanti ya. Cara yang kedua adalah menggunakan jalur impor ya, gitu. Ada download nilai dulu, download formatnya dulu ya, kemudian input nilainya di Excel, kemudian impor nilai di Erapot gitu ya. Ini kita lakukan di cara kedua adalah jika teman-teman itu sudah memiliki daftar nilai dan daftar deskripsinya lengkap gitu ya. Tetapi kalau belum punya daftar nilai dan deskripsinya lengkap atau hanya baru daftar nilainya saja, maka teman-teman pakai cara yang pertama, yaitu menggunakan jalur input langsung gitu ya. Oke, setelah input nilai nanti ke cek status penilaian, kemudian cek capaian nilai rapor siswa, terus yang terakhir adalah input nilai ekskul apabila teman-teman semuanya adalah pembina ekskul. Kalau tidak ya tidak gitu ya. Oke, langsung aja kita praktekkan. Nah, kita login sebagai guru mapel ya. Ini login dengan nama saya nggak apa-apa karena saya juga guru mapel ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Oke. Setelah masuk, kita akan diperlihatkan di bagian dashboard ya. Di sini ada informasinya. Ini yang sudah terisikan adalah satu kelas ya. Ini kelas 9A, 9B, 8B itu belum ya. Nah, kita akan mempraktekkan untuk input nilai kelas 9A dan kelas 9B atau salah satu ya, kelas 9A saja gitu. Oke. Kita langsung ke bagian input data dan nilai. Nah, di sini ada 3 menu ya, teman-teman semuanya. Pertama adalah input tujuan pembelajaran. Setelah nanti teman-teman input tujuan pembelajaran langsung ke input nilai, kemudian terakhir adalah proses deskripsi. Itu alurnya dari atas ke bawah gitu, sangat sederhana ya. Kita akan langsung ke input tujuan pembelajaran teman-teman semuanya. Nah, ini sudah ada tujuan pembelajaran tapi kelas 8 ya, kelas 9 belum kita buat. Nah, untuk input tujuan pembelajaran ini ada dua cara ya teman-teman semuanya. Itu bisa pertama dengan tambah tujuan pembelajaran secara langsung di sini ya. Klik tambah tujuan pembelajaran, terus pilih kelas misalkan 9A, terus pilih jumlah tujuan pembelajarannya berapa ya, misalkan 10, terus tampilkan. Nah, di sini teman-teman semuanya tinggal input tujuan pembelajarannya di sini secara langsung boleh ya. Kalau teman-teman semuanya sudah memiliki ringkasan deskripsi untuk masing-masing kompetensi dasar gitu ya. Itu langsung diisikan di sini, kemudian langsung klik simpan gitu. Nah, kita batalkan aja dulu. Atau yang kedua, teman-teman bisa impor tujuan pembelajaran ya. Jadi nanti tujuan pembelajarannya kita masukkan di Excel ya. Nah, ini kita impor tujuan pembelajaran. Nah, kali ini kita akan praktekkan menggunakan impor tujuan pembelajaran saja ya. Kita pilih kelas 9A, kemudian pilih bahasa Inggris ya. Nah, di sini kita pilih download dulu ya. Download format kosong aja. Nah, ini tujuan pembelajaran sudah kita download formatnya di Excel ya. Ini kelas 9A. Jadi tujuan pembelajarannya kita ketikkan di sini saja gitu ya. Nah, ini kita minimize dulu. Nah, tujuan pembelajaran kita dapat dari mana? Nah, kalau teman-teman belum memiliki ringkasan deskripsi untuk tujuan pembelajaran atau ringkasan deskripsi per kompetensi dasar, teman-teman bisa lihat di bagian menu guru di atas ini ya. Ini ada data kompetensi dasar ya. Kemudian bisa dilihat di sini ada 2 macam kurikulum ya. Nah, saya akan pilih kurikulum 2013 ya. Kemudian pilih mata pelajarannya. Nah, di sini sudah ada daftar KD kompetensi dasar dan di sebelah kanannya ada ringkasan deskripsi. Nah, ini kita bisa pakai nanti ya. Nah, kita akan mengambil ringkasan deskripsi yang di sini saja ya, untuk kelas 9 tentunya ya. Ini kita ketik 9 saja biar yang muncul hanya kelas 9. Ya, ini kelas 9.
kelas 9 muncul ya. Terus jangan lupa karena semesternya 2 berarti kita pilih yang kelas 9 untuk semester 2 ya. Ini. Nah, ini kita bisa mengcopy ringkasan deskripsi di sini ya. Nah, kita bisa bagi dua aja layarnya. Kita bagi dua, ini kita minimize. Nah, ini ringkasan deskripsinya udah muncul ya. Terus yang Excel tadi kan ini ya. Ini kita sebelah kanannya aja. Nah, kita copy aja teman-teman, kita copy aja langsung untuk ringkasan deskripsinya. Untuk KD 3.10 kita kopikan ya, ini kopikan, copy aja, Ctrl C ya. Kemudian di sini ada Ctrl V. Nah ini nggak usah ada titiknya, nggak apa-apa ya. Kemudian ringkasan yang kedua, ringkasan deskripsi yang kedua juga kita copy ya, sesuai dengan kondisi pembelajaran teman-teman semuanya tentunya ya. Ini saya akan contohkan tidak semuanya ya, hanya beberapa aja. Nah, ini sebagai contoh saya memasukkan sampai 10 saja ya, untuk ini hanya untuk contoh ya. Kemudian ini Excelnya kita simpan ya untuk kelas 9A. Kita tutup aja ya. Ini kita maksimalkan kembali ya. Kita munculkan kembali menunya ini. Nah, kemudian kita ke input data dan nilai lagi, yaitu input tujuan pembelajaran ya. Kita masuk ke impor tujuan pembelajaran lagi ya. Nah, di sini nggak usah pilih kelas ya teman-teman ya, karena tadi kita sudah download ya. Kemudian langsung klik di bagian file tujuan pembelajaran, kita choose file ya. Nah, kemudian kita ambil di kelas 9A yang tadi sudah kita isikan ya, ini kelas 9A. Kemudian klik open ya, kemudian upload tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran sebanyak 10 ini sudah kita upload ya. Kemudian simpan data nilai, simpan ya, ada 10 berhasil, kita klik OK. Itu otomatis langsung ke menu input nilai ya. Setelah kita input tujuan pembelajaran lewat impor tujuan pembelajaran ya. Nah, nanti untuk kelas 9B atau kelas yang lain sama ya prosesnya. Setelah diimpor, setelah itu kita langsung ke input nilai ya. Input nilai kelas 9A tadi ya. Tujuan pembelajarannya mata pelajaran adalah bahasa Inggris. Nah, di sini kita inputkan nilainya ya. Kita inputkan nilainya. Oke, langsung aja kita inputkan nilainya semuanya ya, semua siswa. Misalkan ini ya, kita inputkan nilainya 90. Terus untuk capaian kompetensi ini kita pilih cukup 3 ya teman-teman ya. Kita pilih 3 aja, 3 dari siswa tersebut yang nilainya paling tinggi di 3 tertinggi, nilai 3 tertinggi capaian kompetensi siswa tersebut ya. Ini masing-masing siswa 3 tertingginya beda-beda ya. Ini kita pilih 3 saja ya. Terus yang perlu peningkatan juga kita pilih 3 ya. Jadi sebenarnya nggak perlu kita klik semuanya ya, cukup ini 3 dan sebelah ini 3 ya, itu. Kemudian siswa kedua sama ya, misalkan ini kita juga pilih 3 tertinggi dari siswa tersebut, yang perlu peningkatan juga 3 ya. Ini semuanya sama ya, ini 3. Terus yang sebelah kanan juga 3 ya. Ini hanya contoh saya menginputkannya. Nanti tentunya teman-teman semuanya adalah sesuai dengan siswa, kondisi siswa yang dimaksud itu. Nah, setelah diisi semuanya ya, teman-teman semuanya langsung klik bagian simpan. Kemudian klik OK. Nah, untuk input nilai kelas 9A sudah selesai ya. Kemudian langsung ke proses deskripsi. Kita pilih kelas 9A tentunya, pilih mata pelajarannya. Nah, ini untuk kita periksa ya, kita periksa kembali apakah capaian kompetensi yang tercapai itu sudah sesuai ya per anak ya. Kemudian untuk yang perlu peningkatan sudah sesuai. Nah, jika ada yang kurang sesuai ataupun mungkin keliru ya, bisa kita edit di sini teman-teman, bisa diedit manual boleh ya itu. Nah, setelah itu langsung klik simpan. Jadi hanya seperti itu ya, mudah sekali untuk input nilai. Yang perlu diperhatikan teman-teman semuanya, supaya nanti Erapunnya tidak acak-adul ya, acak-acak hasilnya di bagian input nilai ya. Untuk input nilai ini
untuk input nilai teman-teman semuanya, ini nggak perlu dipilih semuanya ya, cukup diklik 3 capaian yang paling tinggi, terus 3 capaian kompetensi yang perlu peningkatan. Jadi yang kolom ini 3, ini 3. Jadi nggak perlu diklik semuanya ya gitu. Apalagi diklik semuanya, ini nggak ada yang diklik itu. Itu tidak betul ya. Yang betul adalah ini kita klik 3, pilih 3 yang tertinggi, terus yang perlu peningkatan cuma kita butuh 3 gitu ya. Karena pengalaman yang sudah terjadi ya, kalau ini kita klik semuanya ya, nanti deskripsinya akan panjang sekali ya. Itu pengalaman nanti kalau kita cetak rapotnya, itu akan jadi ada beberapa mata pelajaran yang tersembunyi, tidak tampil di bagian reportnya ya. Itu tidak tahu kenapa ya. Oke, seperti itu teman-teman semuanya untuk input nilai e-raport kurikulum 2013 bagi guru mapel ya. Ini khususnya untuk jenjang SMP ya teman-teman semuanya. Oke, sekian penjelasan saya kali ini. Banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.